Apa jadinya jika dana korupsi 300 triliun dibuat untuk membangun infrastruktur kita? Apakah saat ini kita sudah kaya raya seperti Cina? Atau bahkan punya menara kembar seperti Malaysia? Mari kita bahas bersama dalam video kali ini. Jadi siapkan akal dan nalarnya karena kita akan menuju kajian di luar batas nalar manusia. Sekilas kasus korupsi timah 300 triliun. Kasus korupsi timah senilai 300 triliun di Indonesia telah mengungkapkan sisi gelap dari pengelolaan sumber daya alam kita. Dalam skandal ini, sebanyak 21 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Di antaranya, terdapat beberapa nama besar seperti Harvey Muiz yang terkenal dalam lingkaran bisnis elit. Kasus ini berlangsung dari tahun 2015 hingga 2022. Hal ini melibatkan berbagai perusahaan dan pejabat pemerintah yang berkonspirasi untuk melakukan praktik korupsi. Mereka diduga secara ilegal mengatur tata niaga timah dan memperoleh keuntungan pribadi yang luar biasa besar. Misalnya PT Timah Tbk, sebuah perusahaan yang seharusnya menjadi tulang punggung industri timah nasional, malah menjadi pusat dari operasi ilegal ini. Sungguh ironi, ketika sumber daya alam yang seharusnya mensejahterakan rakyat malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, seberapa banyak sih uang 300 triliun rupiah ini? Mari kita bayangkan seberapa banyak 300 triliun rupiah itu. Untuk gambaran, anggaran pendidikan Indonesia pada tahun 2021 sekitar 550 triliun rupiah. Jadi, jumlah 300 triliun rupiah bisa menutupi lebih dari setengah anggaran pendidikan seluruh negeri. Uang sebesar ini juga bisa digunakan untuk membangun sekitar 1.000 rumah sakit baru dengan biaya rata-rata pembangunan satu rumah sakit sekitar 300 miliar rupiah. Jika digunakan untuk membangun jalan tol dengan biaya rata-rata 100 miliar rupiah per kilometer, kita bisa mendapatkan 3.000 kilometer jalan tol baru. Bahkan jika digunakan untuk subsidi bahan bakar, jumlah ini bisa menopang subsidi BBM selama beberapa tahun. Namun, ironisnya, uang ini justru menghilang ke kantong-kantong pribadi melalui praktik korupsi yang sistematis dan juga sangat terstruktur. Dengan kata lain, 300 triliun rupiah ini adalah simbol dari potensi besar yang hancur oleh keserakahan. Bayangkan kalau 300 triliun buat bangun IKN bisa jadi apa ya? Bayangkan juga jika 300 triliun rupiah ini digunakan untuk pembangunan ibu kota negara atau IKN baru di Kalimantan. Pembangunan IKN membutuhkan dana yang sangat besar dan juga fantastis. Diperkirakan sekitar 466 triliun rupiah. Dengan 300 triliun rupiah, kita bisa menutupi hampir 65% dari total biaya tersebut. Hal ini berarti infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan transportasi publik dapat segera terrealisasi. Selain itu, fasilitas-fasilitas penting seperti gedung pemerintahan, perumahan untuk PNS, serta sekolah dan rumah sakit modern bisa dibangun lebih cepat. IKN yang modern dan terintegrasi ini tidak hanya mengurangi beban Jakarta, tetapi juga memicu pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Namun, sekali lagi, uang yang bisa membangun masa depan ini malah lenyap dalam pusaran korupsi. Sungguh sebuah pemborosan potensi yang tak termaafkan. Bayangkan 300 triliun untuk bangun infrastruktur Papua. Sekarang,
mari kita alihkan imajinasi kita ke Papua. Dengan 300 triliun rupiah, Papua bisa mengalami transformasi besar-besaran. Infrastruktur dasar seperti jalan raya yang menghubungkan kota dan desa, pelabuhan untuk mendukung logistik, dan juga bandara untuk meningkatkan konektivitas bisa dibangun dengan cepat. Dana sebesar itu juga bisa digunakan untuk membangun ribuan sekolah dan fasilitas kesehatan yang memadai. Program-program pemberdayaan ekonomi lokal seperti pertanian dan perikanan bisa mendapatkan dukungan penuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Bahkan, pengembangan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air dan tenaga surya bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah listrik yang masih sering terjadi di sana. Namun, alih-alih menjadi kenyataan, dana ini malah tersedot oleh praktik korupsi. Ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap masyarakat Papua yang sangat membutuhkan pembangunan. Apakah 300 triliun bisa membuat Indonesia setara dengan Cina atau Korea Selatan? 300 triliun rupiah adalah jumlah yang sangat besar dan mampu memberikan dorongan signifikan bagi pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan teknologi di Indonesia. Namun, untuk menyamai tingkat pembangunan dan kemajuan teknologi Cina atau Korea Selatan, diperlukan lebih dari sekedar investasi besar dalam satu kali. Cina dan Korea Selatan telah berinvestasi triliunan dolar selama beberapa dekade dalam infrastruktur, pendidikan, dan juga penelitian. Mereka juga memiliki sistem yang efisien dan terstruktur dalam mengelola investasi tersebut. Cina misalnya telah membangun jaringan kereta cepat terpanjang di dunia dan menginvestasikan besar-besaran dalam teknologi 5G. Investasi ini tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan juga penelitian. Cina mengalokasikan anggaran besar untuk pendidikan dan memiliki banyak universitas terkemuka serta pusat penelitian yang mendukung inovasi teknologi. Di sisi lain, Korea Selatan terkenal dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasinya. Negara ini memiliki perusahaan-perusahaan raksasa seperti Samsung dan juga LG yang terus mendorong batasan teknologi global. Selain itu, Korea Selatan juga menginvestasikan banyak dana dalam pendidikan dan R&D yang membuahkan hasil dalam bentuk inovasi dan kemajuan ekonomi. Kesimpulannya, kasus korupsi timah ini adalah cermin dari betapa rusaknya sistem kita ketika orang-orang yang berkuasa memilih untuk mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik. 300 triliun rupiah yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat malah hilang begitu saja. Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya negara. Bayangkan, jika uang sebesar itu digunakan dengan benar, kita mungkin sudah melihat Indonesia yang jauh lebih maju dan juga sejahtera. Tapi sayangnya, kita hanya bisa berandai-andai karena kenyataan yang kita hadapi adalah sebuah tragedi nasional. Mungkin saatnya kita bertanya, kapan kita akan benar-benar merdeka dari cengkraman korupsi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam perkasa.